Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang relative atau conjunctive pronouns sebagai objek. Karena ini kita membahas relatif sebagai objek, maka kita punya ketentuan bahwasanya relative pronoun sebagai objek ini memiliki 3 conjunction, yaitu ada whom, ada which, dan ada that. Whom ini digunakan untuk person, untuk which ini digunakan untuk non-person, dan untuk that ini digunakan untuk all noun. Bisa digunakan untuk person, bisa juga digunakan untuk non-person. Jadi objek yang dimaksud di sini adalah objek pronoun yang ada pada subclause. Yang anggotanya adalah me, you, them, us, her, him, dan it. Ini adalah anggota dari objek pronoun yang ada pada subclause. Langsung masuk ke penggunaannya dalam sebuah kalimat. Untuk contoh yang pertamanya, itu ada Lydia has a beautiful dress. I borrowed it yesterday. Jadi untuk kalimat pertamanya adalah Lydia has a beautiful dress. Untuk kalimat yang kedua atau subclause-nya adalah I borrowed it yesterday. Jadi sebelum kita menggabungkan ini dalam relative pronouns, pertama kita harus menentukan dulu pronounnya atau objek pronounnya yang mana dan my noun-nya yang mana yang saling berhubungan. It ini adalah sebagai objek pronounnya, yang it ini dia kembali ke a beautiful dress. Jadi a beautiful dress ini adalah my noun-nya. It ini adalah yang dimaksud dia kembali ke my noun-nya ini, a beautiful dress. Lalu yang kedua, kita akan mengganti pronounnya ini dengan conjunction yang sesuai. Jadi whom untuk person, which untuk non-person, dan that untuk all noun. Karena my noun-nya adalah a beautiful dress, dia bukan person, maka kita menggunakan which. Lalu untuk aturan yang ketiga, jadi my noun ini selalu berdekatan dengan adjective clause. Jadi dia menjadi Lydia has a beautiful dress. It-nya ini akan kita ganti dengan conjunction. Karena dia bukan person, maka kita tidak bisa menggunakan whom, kita menggunakan which. Jadi dress which I borrowed yesterday. Jadi kalimat penghubungnya atau conjunction-nya ini kita menggunakan which. Kita juga bisa menggunakan that sebagai kata penghubungnya, karena that ini berlaku untuk semua noun. Bisa person, bisa non-person. Kita bisa menggunakan which atau kita bisa menggunakan that. Jadi a beautiful dress ini yang dimaksud adalah my noun-nya, kemudian that I borrowed yesterday ini adalah adjective clause-nya. Langsung masuk di contoh yang kedua. Untuk kalimat pertamanya atau main clause-nya, he really takes care of the kids. Untuk kalimat keduanya atau subclause-nya, he loves them so much. Kita harus menentukan dulu mana objek pronounnya. Objek pronounnya di sini adalah them. Kemudian my noun-nya di sini adalah the kids. The kids ini sebagai my noun-nya. Jadi them ini kembali ke the kids. Kemudian yang kedua, kita harus mengganti pronoun ini dengan conjunction yang sesuai. Karena the kid ini dia merupakan person, maka kita bisa menggunakan whom. Kita tidak bisa menggunakan which, karena which ini untuk non-person. Menjadi, he really take care of the kids, whom ini sebagai pengganti dari objek pronounnya them ini. Kita ganti menjadi whom he loves so much. Karena sesuai dengan rumusnya, my noun harus bersebelahan dengan adjective clause. Jadi the kids ini adalah my noun-nya, whom he loves so much ini adalah adjective clause-nya. Kita juga bisa menggunakan conjunction that, karena that berlaku untuk all noun.
Jadi, he really takes care of the kids that he loves so much. Bisa menggunakan whom dan juga bisa menggunakan that. Inilah penjelasan singkat mengenai relative atau conjunctive pronoun sebagai objek. See you next video.